Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kalau baik boleh angkat jempolnya. Kalau biasa aja dirikan. Dan kalau misalnya lagi bete dan sebagainya boleh. Oke. Dari mana? Boleh langsung tunjukkan. Jempol atas. Oke, silakan tunjuk satu orang. Dari kamu. Saya Ya. Kenapa hari ini mungkin lagi bagus dan sebagainya? mungkin karena apa ya? Tahu sih Pak, sebenarnya lagi bagus saya Pak. Ya Pak. Menurut saya lagi bagus saya Pak. Bangket. Ada yang lagi sedih? Ada yang lagi sedih? Ada yang lagi Apa Pak? Sini Pak. Oke, yang lagi sedih? Di mana? Ada? Tadi siapa yang lagi sedih ya? Belum kesimpulannya? Iya. Bisa boleh. Ada? Ada nggak? Tahu tuh lagi masuk YouTube. Ini dah ladang pelukan guys. Oke, jadi skemanya kelompok 3 dan 7 akan memberikan pertanyaan dan kelompok yang lainnya akan memberikan pendapat dari kelompok Bukan penilaian Pak. penilaian. Nah, minimal satu aja ya. Maksimal satu aja. Kita harus menyusun pertanyaan paling dulu. Ini diskusikan. Oke. Mau diperhatikan ya temannya yang lagi presentasi. Jadi selanjutnya teman-teman dari KPD kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tsunami Aceh. Jadi latar belakangnya sendiri Aceh itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Selat Malaka dan juga Provinsi Sumatera Utara. Nah, urgensinya kenapa kami memilih tsunami Aceh ini sendiri karena tsunami Aceh ini tuh memakan banyak sekali korban dan juga tsunami di Aceh ini tuh cuma memakan korban di mana warga lokal tapi juga turis-turis yang lagi berwisata. Berikut kita masuk ke dalam karakteristik bencana, di mana bencana tsunami Aceh ini memiliki tinggi gelombang di tengah lautan mencapai kurang lebih 5 meter.
Dan secara bersamaan gelombang tsunami ini akan mencapai pantai di ketinggian kurang lebih 30 meter. Dan panjang gelombang tsunami ini memiliki 50 hingga 200 meter lebih besar dari gelombang pasang laut sebesar 50 hingga 150 meter. Dan berikut kelompok kami memberikan beberapa faktor yang kami analisa kenapa tsunami Aceh ini bisa terjadi. Jadi pada poin pertama terdapat gempa bumi yang terjadi di bawah laut dengan kedalaman kurang lebih 3 km. Dan pada poin kedua gempa bumi ini terjadi karena dipicu oleh adanya interaksi lempeng antara Indo Australia dengan lempeng Eurasia. Dan pada poin ketiga gempa bumi di Aceh ini memiliki kekuatan sekitar 9,1 hingga 9,3 skala Richter dan menyebabkan gelombang tsunami secepat 800 km per jam. Lalu dampak terjadi pada tsunami Aceh ini banyak warga dan ternak yang hidup baru. Kemudian banyak juga rumah penduduk dan fasilitas umum kayak pelabuhan, kayak padat, yang hancur ada dampak mana. Selanjutnya ada dampak yang terjadi pada bidang perikanan di mana para nelayan tidak lagi bisa menangkap ikan karena barang-barang alat tawar yang digunakan untuk menangkap ikan itu hancur dalam tsunami dan para ikan yang mati karena habitatnya rusak akibat gelombang tsunami yang menyebar ke lautan. Nah, lalu di sini ada before after dari daerah Aceh sebelum dan sesudah terkena tsunami ini. Nah, bisa dilihat dari gambar yang di bawah ini itu kondisi daerah Aceh sebelum terkena tsunami. Dan yang di atas kondisi sebelum terkena tsunami ini rumah-rumahnya masih terlihat jelas, lalu daratannya juga masih terlihat jelas. Tetapi setelah kondisi Aceh terkena tsunami ini bisa dilihat bahwa banyak sekali rumah-rumah yang terendam dan rusak dan bahkan daratan itu sampai tidak terlihat, hanya terlihat air. Nah, lalu di sini ada solusi yang kami berikan itu karena tsunami ini itu adalah termasuk dalam jenis ancaman natural hazard, yaitu terjadi karena alam itu sendiri, sehingga kita sebagai manusia itu tidak bisa membuat tsunami itu tidak terjadi. Namun yang bisa kita lakukan sebagai manusia itu mengurangi dampak yang akan terjadi, yaitu dengan cara kita manusia harus memiliki teknologi yang canggih untuk bisa mendeteksi tsunami agar bisa memberikan waktu untuk para masyarakat itu bisa melakukan evakuasi. Nah, lalu di sini ada tantangannya itu pada saat itu Aceh itu memiliki kerentanan sosial, yaitu pada pemimpin Aceh sendiri itu kurangnya memiliki pengetahuan akan teknologi, sehingga pada saat itu Aceh itu tidak memiliki teknologi yang canggih dan membuat dampak tsunami yang terjadi di Aceh ini itu sangat berdampak besar. Nah, itu kami memberikan 4 saran dan 2 peran. Jadi peran ini yang bisa dilakukan sama anak-anak sekolah seumuran kita. Ini pertama saran dulu pada poin pertama. Saran dari kami sebaiknya kita menjauhi tinggal di daerah pinggir pantai supaya menghindari adanya tsunami. Pada poin kedua, siapkan perlengkapan siaga bencana. Pada poin ketiga, belajar pertolongan pertama, dan pada poin keempat atau poin terakhir melakukan simulasi bencana alam. Dan begitu kita masuk ke dalam perannya yang bisa kita lakukan sebagai anak murid. Jadi yang pertama, siswa dapat mengikuti rencana mitigasi bencana seperti pelatihan evakuasi dan simulasi bencana. Dan pada poin kedua, kita bisa meningkatkan kesiagaan kita terhadap bahaya tsunami. Ini mempelajari terlebih dahulu. Jadi WPN kami satu dari bencana ini kita sebagai orang saya tahu kalau Tuhan itu memerintahkan kita sebagai manusia untuk melindungi bumi. Tapi ada beberapa bencana lain yang tidak dapat kita juga. Oleh karena itu terjadi karena sendiri. Jadi salah satu contohnya adalah bencana tsunami terjadi di Aceh ini. Oleh karena sebagai manusia biasanya tidak ada mencegahnya, maka hal yang tidak dapat lakukan adalah dengan melakukan mitigasi agar dampak dari bencana itu tidak semakin besar. Kita manusia melakukan mitigasi ini bukan hanya karena tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan saja, tapi bisa menunjukkan kasih dan solidaritas bahwa kita sama manusia bisa saling menolong satu sama lain. Dia presentasi kami, apakah ada pertanyaan? Oke, sebelum ada pertanyaan kita buat dulu kelompok. Baik, dari kelompok 3 silakan memberikan pertanyaan, dan juga kelompok 7. Pak, baik, terima kasih
baru bisa. Misalnya tsunami kan tsunami terjadi. Nah, ketika kita berada di laut, nah di kapal atau ada nelayan yang ada di laut, itu gimana cara membedakannya antara itu tsunami atau itu gelombang yang besar? Karena kan ombak yang besar juga sering terjadi kan. Gimana cara membedakannya? Terus kan sirine, misalnya ada sirine yang mengatakan bahwa itu tsunami, kan itu nggak nyampe ke laut dong. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi. Kelompok 7 dipersiapkan ya pertanyaannya. Oke, menjawab kelompok 3. Oke, jadi saya mau bertanya tadi di bagian yang tadi kita kan ada disampaikan tentang awal bagaimana cara kita untuk apa sebenarnya tadi ngebahas tentang teknologi yang diperlukan di Indonesia dari Indonesia itu terus kayak biar masyarakat tuh tahu kan kita kan disampaikan dulu tadi kita tuh nggak bisa mencegah bencana tsunami dan kita bisa kayak menanggulangi biar kayak bagaimana biar masyarakat bisa evakuasi dulu. Kalian tahu nggak sih maksudnya teknologi apa sih yang bisa kayak dipakai buat mendeteksi apa tsunami bakal datang apa terjadi apa? Karena kan kalau teknologi seismograf itu buat mendeteksi gempa kan. Nah kalau spesifik untuk mendeteksi tsunami itu apa sih nama teknologinya, apa mekanisme cara kerja untuk bisa mendeteksi tsunami tersebut bakal terjadi apa enggak itu apa sih? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi.
Iya, kalau itu kan tidak alam dong, itu nggak bisa kita. Tapi kalau bisa nggak sih, ya, Izinkan kami untuk menjawab. Kalau untuk dari nama alatnya sendiri sih kami kurang tahu. Cuma untuk mendeteksi dari tsunami itu sendiri itu bisa dari apa nih? Kan kita itu memprediksi tsunami itu. Jadi bisa dilihat dari seberapa besar gempa yang getaran gempa yang terjadi, dan itu kita bisa melihat dari gelombang yang dampak dari gempa itu menghasilkan gelombang seberapa besar, sehingga bisa memprediksi kejadian tsunami atau tidak. Oke, mungkin Hai Sony. Ini kayak yang bagus lah. Setiap bencana itu pasti ada alat ukurnya. Alat ukur untuk mengukur sebuah gempa dan tsunami itu namanya seismometer. Ini cara kerjanya. Seismometer itu dia punya namanya semacam tali yang ditancapkan di dalam permukaan laut. Nah, tali ini nantinya akan dihubungkan ke dalam sebuah kabel. Nah, kabel ini yang nantinya akan disampaikan ke satelit. Gitu. Jadi memang susah sih untuk menjelaskannya, karena memang untuk cara kerjanya itu rumit. Tapi secara garis besar ada sebuah benda yang ditancapkan di dalam permukaan laut, di dalam permukaan laut itu. Nah, itu nanti akan dihubungkan ke dalam sebuah kabel yang kabelnya itu di atasnya ada alarm. Nah, alarm ini nanti akan dihubungkan juga ke sebuah satelit. Nanti satelit ini yang akan membaca garis-garis dari bencana garis-garis munculnya gempa atau tsunami gitu. Jadi kalau kalian pernah lihat nggak yang dia apa kayak jadi beda lagi tapi dia kayak zigzag gitu loh. Nah, itu dia mendeteksi kalau misalnya ada gempa atau tsunami. Tapi juga kurang tahu sih secara skema dia mendeteksi secara visual. Cuman kalau dari Bapak itu dia ada sebuah alat yang ditancapkan di dalam permukaan laut. Nah, itu nanti akan dihubungkan ke dalam sebuah kabel yang akan dihubungkan juga ke satelit. Jadi satelit ini yang akan mengkoordinasi setiap setiap potensi yang ada di dalam gempa tersebut atau tsunami tersebut. Nah, itu nanti akan dihubungkan dan diteliti lagi sehingga nanti pemerintah bisa langsung mengambil tindakan, seperti membunyikan sirine dan sebagainya. Oke, sampai sini. Ini ya nama alatnya, seismometer untuk mengukur gempa bumi dan juga. Oke, one clap untuk kelompok 2. One clap untuk kelompok 2. Kelompok 7 silakan. Gimana sama
Jadi ini pertanyaan kan kalau misalnya udah ada warga yang lanjut tinggal di situ maka ya gimana caranya? Jadi menurut pendapat kami sebenarnya yang warga yang sudah terlanjur tinggal di situ tuh harus bisa lebih aware, lebih waspada dan lebih bisa lebih mempelajari bagaimana tanda-tanda tsunami itu akan terjadi dan lebih harus paham bagaimana cara mereka untuk mengevakuasi, mungkin tahu dari jalannya harus kemana mereka kalau misalnya tsunami itu datang harus ngapain. Jadi udah harus aware lah sebelum tsunami itu datang. Sepindah. Asik. Ngomong nanti. Apa lu kaya? Jawabnya kalau ditanya Oke. Ada yang mau menanggapi nggak pertanyaan ini? Ini pertanyaan yang menarik juga bagus. Ada nggak? Kira-kira kalau misalnya masyarakat yang di pinggir pantai itu, dia kan sebenarnya untuk mencari ekonomi kan, mencari kebutuhan untuk bisa mencukupi keluarganya. Tapi kenapa dia masih tinggal di situ kan? Itu jadi sebuah pertanyaan yang menarik gitu kan. Itu sumber. Iya, sumber mata pencarian di situ. Ada nggak yang mau menanggapi hal sebelum ketika punya pendidikan bagus jadi apa? Oke. Kalau dari Bapak sendiri ya, sebenarnya nggak masalah kalau misalnya masyarakat itu tinggal di pesisir. Oh dia juga mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Tapi yang bisa dilakukan oleh masyarakat di sana adalah gimana cara untuk ketika tsunami datang, air yang datang itu memecah gelombang dari tsunami tersebut. Makanya kenapa di pesisir pantai itu ditaruh sebuah batu besar, ya kan, batu besar, karena untuk memecahkan gelombang dari tsunami tersebut. Jadi masyarakat bisa melakukan hal tersebut tanpa harus meninggalkan kondisi dari pencarian buat keluarga itu sendiri. Jadi masyarakat seharusnya lebih mengenal lagi kondisi dalam lingkungannya supaya supaya bisa mencegah dan juga bisa memitigasi. Ada pertanyaan sampai sini atau tanggapan? Ada? Oke. Kelompok 7. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, dari kelompok 1 silakan berikan. Silakan dari kelompok 1. Ayo. Kelompok 1 mana? Ya silakan berikan pendapat dari presentasi ini. Mau diperhatikan ya teman-teman. Oke, warga untuk kelompok 1. Kelompok 4, silakan. Ingat ya, pembagian kelompoknya. Oke, kelompok 4, warga. Kelompok 5. Kelompok 5 mana? Ya, silakan. Nggak bagus dulu tadi kayaknya di pembicaraan dan kayaknya kan ini kan udah terjadi nyata itu. Terus kan udah terjadi lama juga, jadi boleh tampilin kayak lebih menarik dari ini videonya supaya lebih jelas dari Oh, bisa dicatat ya. Oke. Biasa lo ya.
kelompok 5. Kelompok 6 silakan. Kalian kan persiapannya udah lama banget dari bulan lalu, jadi kayak harusnya kalian bisa lebih siap karena waktu libur tuh udah panjang banget. Terus kalian tuh udah lebih total banget. Oke, ada untuk kelompok 6. Oke, kira-kira untuk kelompok ini kalian bisa memberikan rating berapa untuk? Ini bagus, ini biasa aja, ya ini kurang. Oke. 1, 2, 3. Oke, ada yang makan, ada yang ini. Oke. Oke, ini evaluasi juga ya untuk kelompok 3. Kelompok 2. Jadi, Somi. Oke, jadi untuk kelompok 2, ekspektasi dari teman-teman kalian dan juga Bapak itu tinggi banget. Karena memang kalian itu adalah kelompok yang terakhir. Harusnya kalian bisa menutupi kekurangan dari kelompok-kelompok sebelumnya ataupun bisa menambahkan apa yang kurang dari kelompok sebelumnya. Dan penilaian dari teman-teman kalian itu kalau menurut Bapak itu emang objektif. Jadi kalian jangan sampai untuk kedepannya kalau kalian presentasi bagikan tugasnya benar-benar setara gitu. Apalagi kalian mempresentasikan ini cuma dapat PK-nya doang gitu kan. Ada yang cuman jelasin membaca PPT-nya gitu tanpa menjelaskan kepada teman-teman. Jadi kalian harus memperhatikan itu gitu kan. Karena kalian mempresentasikannya itu dipakai untuk kedepannya gitu. Kalian misalnya mau jadi bisnis dan sebagainya, kalian juga harus bisa mempresentasikan hasil dari yang kalian sudah buat gitu kan. Nanti kalian harus belajar gitu. Itu aja sih mungkin evaluasi dari Bapak. Kalian perlu untuk memperbaiki hal-hal yang sudah dibicarakan oleh teman kalian. Oke, untuk kelompok 3. Oke, eyes on me. Oke, jadi selesai sudah dengan presentasi normatif duanya. Jadi ya ini jadi bahan evaluasi juga untuk kelas ini. Kalau kalian mempresentasikan ataupun membuat sebuah proyek, itu kalian harus kerjakan benar-benar. Jangan sampai apa yang kalian kerjakan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman gitu kan, sama guru juga. Eyes on me. Yes, eyes on you. Perhatikan ya, ini benar-benar ini benar-benar serius gitu kan. Karena presentasi kali ini benar-benar kurang gitu kan, karena kalian sudah persiapannya harusnya jauh-jauh hari, tapi hasilnya itu harusnya lebih dari apa yang kita lakukan. Tapi nggak apa-apa, itu jadi pelajaran untuk kalian. Jadi ya udah lah ya, kita nanti menunggu penilaiannya, formatifnya. Ya semoga aja dapat penilaian. Oke. Karena kita sudah selesai presentasi kita formatif 2, kita Bapak mau ngecek pemahaman kalian selama presentasi. Tapi dengan kita bermain Yes, that's it. Oke, basis ya. We call that Jadi silakan kalian ambil HP.
Karena jam 1:30 guys. Masih. Bye-bye. Wah, guys. Teori, Pak. Apa teori? Lupa lo punya. Ya, Yang menonton ya. Oh, iya. Jangan hit. Bikin. Ayo nanya. Kami angkong mau. Begini lo dulu kemarin. Saya masih lagi masih lagi. Ada seminggu. Yang di Rome. Gua harus berputar dulu dalam si kapal. Saya kan gini. Kami. Si Billy malah gini, kemarin dia belum kasih. Si Billy dia cerita umum kemarin. Dia mau kasih umur kasih apa? Kita main bisnis ya. Kita YouTube kan. Silakan. Ada 10 soal. Pak, namanya harus nama asli, Pak. Nama ini ya nama asli ya, jangan nama tas kalian. Pak, barcode, Pak, barcode, Pak. Nama asli, Pak, barcode, Pak. Erika namanya Kim. Ayo silakan join. 13.45 kita mulai ya, 3 menit lagi. Lanjutkan bos.
Kalian jangan spam. Kalian jangan spam ya. Siapa yang belum masuk? Isi bagaimana ya? Isi bagaimana ya? Bagi dia itu kita kirim kayak gitu surat pasti buka mampus banyak kalau boleh buka bankingnya supaya gue belum ternyata malu apa jadi misi makanya jangan kalau ada kita kirim link atau jangan aja jadi buka bagus Oke, kita mulai ya. Ada yang belum masuk? Tadi lu, mana mau buat abang pegang. Jen, lu begini semua 200. Bagian apa sih, Yes? Jen, ini baru tentang Back to question. lu pegang dari Gila.
Aku bisa 2 3. Apen, jadi 12 tahun men. Apaan sih, kocok? Ayo. Oh sorry bro. Tidak ada pertahanan, Cok. Berikan air dulu, berikan. Kawan. Itu udah sembuh banget. Gila. 4 menit lagi ya. Mulai lah. Balik kan dulu masih. Waduh, ketan sama. Lalu ini lo pakai tahan-tahanan lu mati lo. Satu lalu keren. Ada sekali ya untuk pekerjaan di sini, jangan ulang lagi. Satu lagi mau pukul. Lah ini nih ya.
Masalah sih bagi pertahanan. Berlindung. Pulang lu. Memang kalau pertahanan lagi bang. Kurang. Mari kita ke dalamnya. Tahu berat mah. Main dulu cara menyelamatkan gua. Gua nanya lo main zombie, gua main zombie sambil capek udah kelaparan tuh. Energi terproses. Tapi kira-kira sampai habis dong. Kamu tuh sampai online. Benar aja. Nah, menurut dia pendapat pribadi, gua kalah dan gua menang dan itu aja, gua udah nyoba aja udah kalah. Tapi ada kabar tuh mungkin. Eyes on me. Yes, I saw you. Oke, jadi ini adalah top score dari Belum selesai, Pak. Iya. Itu masih sabar nih, kurang lagi masih kagum. Oke, jadi pemenangnya adalah Karol. Boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan. Yakin Karol. Kita masih iya kan dia apresiasi. Ayo maju. Andrew, Nathan, Natasha, Nasiria maju ke depan. Ayo, Pak, sama dulu, Pak. Ayo maju. Yang top 5 skor. Main-main. Pertahanan dia. Yang juara joget, Pak. Yang juara nyanyi. Ayo. Yang top 5 ini silakan siapa yang mau ke depan. Ya lu maju. Ini dari mana? Lu. Biasanya memberikan lagi. Yang lainnya ayo dari Bapak tapi Oke, boleh kita bagi berdiri. Kita bagi dengan nomor ini. Ayo lah, apresiasi untuk 5 orang ini. Aduh, kayak Oke, kalian Oke, Pak. Jadi kita kasih gerakan apresiasi kepada guru kita. Gini ya, eyes on me. Yes, I saw you. Kita kasih gerakan.
yang sudah menjawab dengan ranking yang teratas dari kalian. Kita kasih apa ya? Kasih gerakan. Oke. Sepuh, kamu keren banget. Ayo, 1, 2, 3. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, nanti yang 5 orang itu Pak, saya sendiri, Pak. Ini gua Iya masih. Iya kan baru sedikit tahu ibu dua sih. Andai aku mau demek. Aku geser bro dari peringkat 1. Kebetulan tuh bener-bener berapa kali kita ya? 2 kali. Sampai 2 kali. Iya, ini 2 kali. Tapi kalau kali ini 2 kali. next ya, next kita akan main lagi. Jangan pertemuan. Nanti beda lagi. Terus saya apa? Yang pakai kelang balas, yang mati. Itu soal mentalitas bro. Lu nama pakai balik maksudnya sama lawan. Iya sama siapa? Iya, lu masuk aja serang. Saling beradu pedang. Beradu pedang kedengaran. Beradu pedang, mau beradu pedang. Mau minta lo beradu pedang, mau beradu pedang. Oke, Sony. Jadi kita sudah selesaikan 2 kegiatan kita, presentasi dan juga kuis. Nanti yang para sepuh-sepuh ini ya semoga bisa dipertahankan gitu kan, dipertahankan dan kedepannya Bapak akan kasih hadiah untuk para sepuh-sepuh ini. Jadi ya nanti lah kita tunggu aja gitu hadiahnya. Oke? Oke, kita akan belajar mengenai bencana alam. Oke, boleh disiapkan bukunya, tulisnya secara
Siapa ini? Dia sering nonton mulu. Banyak gue siapa? Saya rasa tuh lanjut. Oke. Eyes on me. Eyes on me. Oke, kita akan kembali lagi di pelajaran geografi dan kita akan membahas tentang bencana non alam. Nah, nanti contoh-contoh dari bencana non alam ini kalian akan dapatkan ketika kalian sudah mengerjakan AKS. Ada macam-macam bencana alam yang saya. Oke, boleh minta tolong bacakan Niken. Oh iya, silakan bacakan. Masyarakat sekarang hanya mengenal bencana berasal dari alam, tapi ada bencana lain yang tidak kalah menarik dengan bencana alam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan epidemi atau wabah penyakit. Oke, boleh minta tanggapannya, Angela. Ya, silakan. Tanggapan dari PPT yang Bapak ketik di sini apa? Apa yang kamu pikirkan ketika kamu membaca tentang bencana non alam ini? Jadi bencana itu nggak cuma karena faktor alam, tapi dari manusia pun juga ada. Maksudnya manusia juga bisa menghasilkan bencana dari kayak kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi atau penyakit. Saja. Oke, one clap. Oke, next. Boleh minta tolong bacakan. Kiki. Kegagalan teknologi adalah sebuah kejadian yang diakibatkan oleh kesalahan desain, kemudian perlawanan, dan manusia dalam menggunakan teknologi dan industri. Oke. Warga untuk Kiki. Oke, jadi apa ya? Bapak akan menjelaskan bahwa bencana itu tidak hanya terjadi karena alam, tapi non alam juga yang disebabkan oleh manusia juga bisa menyebabkan bencana. Salah satunya adalah kegagalan teknologi. Kenapa kegagalan teknologi bisa disebut bencana? Karena teknologi yang dibuat oleh manusia itu pasti memiliki dampak. Dampaknya itu bisa bervariasi, ada yang bisa berdampak positif atau negatif. Nah, ketika teknologi tersebut tidak digunakan ataupun salah untuk menggunakannya dengan baik, maka kegagalan teknologi ini bisa menyebabkan manusia akan mendapatkan dampaknya. Misal, ketika kamu membuat pembangkit listrik tenaga nuklir, hal yang kamu perhatikan adalah di mana bahwa kalau pembangkit listrik tenaga nuklir itu tidak bocor atau tidak ada retakan ketika digunakan secara baik. Karena kalau misalnya pembangkit listrik tenaga nuklir itu rusak dan sebagainya, maka radiasinya itu akan menyebar. Nah, ini bisa menyebabkan bencana. Nah, dari gambar yang Bapak kasih lihat itu bagaimana bahwa tenaga nuklir itu bisa memberikan dampak positif untuk pemberian energi, tetapi juga ketika kesalahan desain ataupun kesengajaan manusia dalam teknologi tersebut bisa menyebabkan manusia itu memiliki dampak yang sangat berat gitu. Salah satunya adalah radiasi tersebut. Nah, ini pernah kejadian itu ada di Jepang. Jadi Jepang itu dia tuh punya tenaga nuklir, punya pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi
hal yang tidak dimiliki oleh kita adalah bagaimana bisa tenaga nuklir itu benar-benar utuh ataupun tidak tidak menimbulkan radiasi yang sangat besar. Nah, makanya kenapa ketika terjadinya gempa di Jepang itu pembangkit listrik tenaga nuklirnya itu bocor. Nah itu bisa menyebabkan radiasi sampai berkondisi mirip masyarakat menjadi kena dan diungsikan ke tempat yang aman. Nah ini salah satu bagaimana kegagalan teknologi itu dengan desain ataupun tempat yang salah itu bisa menyebabkan bencana itu bisa terjadi. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Nah ini adalah jenis kegagalan teknologi. Boleh minta bacakan? Ya. Ya. Oke. Boleh minta tanggapannya Amanda? Ya. Maksudnya apa itu? Kecelakaan industri. Apa yang kamu pahami ketika kamu membaca jenis kegagalan teknologi tersebut? Salah satunya itu kecelakaan industri. Kayak kan dia bilang itu buatnya barang kimia, jadi misalkan kayak ada itu kan dituliskan gas atau mungkin kayak zat itu yang bisa membahayakan, makanya dibilangnya kan masuk dalam misalkan Oke. Daniel, mana Daniel? Ya, silakan tanggapi dari pernyataan teman. Ayo, silakan. Nah, boleh diulangi lagi. tadi itu tulisannya misalkan itu contohnya buatnya barang kimia kayak bocoran gas atau sebagainya, mungkin selain gas ada kayak zat-zat yang berbahaya untuk bisa menyebabkan bencana. Mana tanggapanmu terhadap pernyataan dari teman itu? Menurut saya banyak sempat untuk hal itu kayak bisa mungkin dalam kayak pabrik yang kayak punya proyek kecil juga kan, bisa kayak pabrik gas, dia ini kan kita kayak hal begitu gitu kan. Dan mungkin terkadang kayak kalau ada kecelakaan itu mungkin bisa membuat satu hal yang dampaknya karena itu kan kayak bahan kimia itu kan bisa ada kandungan yang bisa bahaya kalau sampai emang ada hal itu atau kandungan itu bisa kayak apa gitu. Oke. One play teman-teman kita. Jadi benar ya. Jadi jenis kegagalan teknologi seperti kecelakaan industri, salah satu barang kimia, kebocoran gas dan sebagainya itu memang menjadi sebuah bisa terjadi karena adanya error human atau karena manusia itu sendiri, gitu kan. Kebocoran gas itu bisa terjadi ketika salah menempatkan prosedur ataupun arahan dari sebuah mekanisme industri tersebut, gitu kan. Makanya kenapa ketika terjadi kebocoran gas, yang mereka lakukan sebelum untuk bisa mengetahui kebocoran gas itu adalah dengan dia kalau kalian tahu obor, nah ketika gas itu ketika obor itu mendekati gas itu akan menyala dan tandanya gas itu masih dalam keadaan aman. Tapi ketika obor tersebut kita lempar dan obor tersebut tidak terbakar, maka ini bisa menandakan bahwa ada disfungsi dari kebocoran gas, ada disfungsi dari gas tersebut. Makanya kenapa gas yang ada atau industri yang menciptakan gas itu dia memiliki prosedur yang ketat gitu. Karena memang ketika suatu industri dalam bidang gas itu bocor, maka yang kamu dapat itu bukan hanya di dalam industri tersebut, tapi juga berdampak juga pada orang lain. Lalu juga kecelakaan transportasi. Nah, kecelakaan transportasi itu juga bisa karena kesalahan desain ataupun juga karena memang dari mekanisme
manusia itu yang salah melakukan prosedur gitu kan. Kalian pernah dengar ini enggak? Pesawat jatuh. Pesawat Korea Selatan. Nah, itu kenapa dia bisa jatuh? Karena memang apa ya? Tidak adanya mekanisme perbaikan yang benar-benar bisa mereka terapkan yang apa ya? Yang benar-benar dalam. Karena tujuan itu adalah pesawat yang sudah lama. Jadi mereka tidak ganti pesawatnya. Nah makanya kenapa ketika pesawat itu sudah berumur harusnya mereka ganti. Karena mesin dan lain sebagainya itu akan berpengaruh pada apa ya, mekanisme ketika menggunakan pesawat tersebut. Makanya tujuan jatuh itu karena memang hanya kesalahan dari manusia, tetapi juga dari sebuah industri atau perusahaannya yang tidak mau menggantikan pesawat yang lama. Jadi memang inilah bagaimana kegagalan teknologi itu bisa menyebabkan dampak yang lebih serius atau bisa lebih apa ya, lebih dalam lagi daripada bencana alam. Ada pertanyaan sampai sini? Ya? Iya. Jadi kecelakaan transportasi itu sebuah apa ya? Contohnya kan kecelakaan udara, jalan dan air dan sebagainya. Jadi mereka mekanisme dari kecelakaan yang transportasi ini terjadi karena kesalahan dari teknologi tersebut. Nah, domestik itu adalah turunan dari kecelakaan transportasi tersebut. Gitu. Jadi jatuhnya pesawat itu kecelakaan domestik, artinya kecelakaan yang melibatkan semua orang. Gitu. Domestik itu dari bagaimana ada pengaruh yang dalam lagi dalam kecelakaan tersebut yang menyebabkan masyarakat ataupun orang yang ada di dalam pesawat itu jadi terdampak. Makanya kecelakaan domestik dengan jatuhnya pesawat itu prosedurnya itu dari kecelakaan transportasi, itu dari kecelakaan udara. Jadi kecelakaan udara terjadi juga bisa karena kecelakaan domestik. Jadi kecelakaan domestik sama kecelakaan transportasi itu saling berhubungan. Jadi turunan dari beberapa jenis kegagalan teknologi. Jawab? Berarti bukan kayak pesawat kita gitu ya, Pak? Pesawat kargo. Enggak, pesawat domestik itu artinya pesawat yang penumpang itu juga bisa dikatakan domestik, gitu kan. Tapi apa ya? Mungkin jatuhnya pesawat secara apa ya? Secara teknologi yang kamu bilang kargo itu juga bisa terjadi, gitu kan. Karena memang kalian pernah dengar pesawat Hercules itu jatuh? Tidak tahu? Nah, pesawat Hercules itu pesawat yang dibuat oleh Boeing. Gitu. Nah, pesawat ini jatuh karena memang kelebihan muatan. Gitu. Nah, kelebihan muatan ini artinya bukan hanya dari barangnya saja, tetapi kelebihan muatan dari orangnya. Jadi pesawat yang harusnya minimal di dalam pesawat itu diisi 50 orang, tetapi karena terjadi kapasitas lebih dari 50 orang, maka bisa menyebabkan kecelakaan. Berarti? Jadi sama, masalah kecelakaan transportasi yang masalah domestik sama. Iya, sama. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Pak, jadi kecelakaan domestik itu cuma jatuh pesawat atau pesawat ini, Pak? Oke, ada yang mau berikan contoh nggak dari kecelakaan domestik? Apa bisa sih? Bisa. Jadi, oke, teman saya mau jawab. Silakan. Entras. Oke, iya itu bisa juga domestik. Karena gini ya anak-anak, domestik itu berarti adalah muatan yang ada di dalam sebuah benda. Jadi mau itu pesawat, mau itu transportasi lainnya, kalau misalnya sudah kelebihan muatan dan itu tidak sesuai dengan direncanakan dari teknologi tersebut, maka itu bisa dikatakan kecelakaan domestik. Jadi domestik itu adalah muatan dari apa yang harusnya diterapkan, tetapi
manusia tersebut ataupun teknologi tersebut tidak bisa menampungnya. Jadi mereka memaksakan teknologi yang harusnya sudah ditetapkan misalnya muatannya segini, tetapi karena yang mereka mungkin mengejar sebuah kuantitasnya, jadi mereka bisa menyebabkan kecelakaan itu bisa terjadi. Makanya kenapa bis alat transportasi lainnya itu punya muatannya gitu. Jadi kecelakaan yang terjadi bukan hanya karena dari mesin atau dari sebagainya, tapi juga dari kapasitasnya. Beban dari sebuah transportasi itu juga bisa menyebabkan kecelakaan. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Ada? Ya? Berarti kalau misalkan kita masuk ke dalam lift, terus muatannya kelebihan itu juga bisa masuk. Iya, domestik. Jadi ya muatan yang benar-benar apa ya? Dia itu bisa memakai teknologi, kan itu kan semua teknologi juga kan. Jadi teknologi untuk kita memindahkan dari satu ke satu lain. Tapi jika teknologi itu yang sudah ada standar penetapan bahwa kapasitas yang benar ditentukan segini, maka harus diterapkan. Karena kalau misalnya sudah melewati dari standar tersebut, maka itu bisa menyebabkan kecelakaan. Makanya kenapa lift itu ada beratnya, gitu. Jadi bisa apa ya? Kalau Bapak lihat di lift itu ada batas maksimumnya, itu berapa orang sampai berapa orang. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari itu bisa dikatakan kecelakaan logistik yang lebih muatan. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Ada? Boleh lanjut? Ya? Tidak ada pertanyaan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kegagalan modernisasi. Boleh minta tolong bacakan. Erika. Oke, kalau boleh kita tanggapannya, Clarissa tentang pernyataan menurut Rosana 2015. Yes. Mana Clarissa? Apa maksud dari pendapat dari si Rosana ini? Oke, kalau misalnya bisa memahami, boleh boleh membantu. Bisa dipahami maksudnya? One lab untuk teman kita. Oke, jadi Bapak menjelaskan maksud dari kegagalan modernisasi menurut Rosana adalah kita itu berupaya untuk bisa menyampaikan standar yang dianggap modern baik oleh rakyat maupun yang penguasa. Misal kita punya teknologi yang tidak kalah menariknya dengan tidak kalah bagusnya sama negara lain. Misal kita punya teknologi yang kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, itu kan salah satu teknologi transportasi darat yang kita punyai dan kita itu bekerjasama dengan China. Tapi
Kegagalannya itu adalah masyarakat masih belum mengenal lebih lebih dalam lagi tentang bagaimana cara mekanisme kereta cepat tersebut. Jadi makanya kita mau menyamai standar hidup, standar modernisasi negara barat, tetapi kita sendiri masih belum bisa memahami arti dari sebuah modernisasi tersebut. Jadi modernisasi bukan soal betapa cepat atau betapa bagus, tetapi bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa memiliki sikap untuk kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu benar-benar nyata. Misal kereta cepat Jakarta-Bandung itu kan kerjasama Indonesia dan China. Jadi secara historis kerjasama Indonesia dan China itu memang sudah awal banget gitu kan, sudah awal banget, dan itu mereka China itu mentransport teknologi. Nah, transport teknologi itulah yang kita bisa mencapai ketertinggalan yang dialami oleh Indonesia. Jadi yang harus kita lakukan adalah ketika kita mengejar ketertinggalan itu adalah jangan kita samain standar hidup kita, standar hidup negara Indonesia itu dengan negara Eropa. Jadi kita nggak harus punya misalnya kita bisa produksi jet tempur dan sebagainya, tapi ketika kita tahu apa yang diterapkan dalam modernisasi ini, itu bisa mendapatkan dampak yang baik. Makanya kalau kalian tahu kereta cepat Jakarta Bandung itu sebenarnya banyak yang menentang. Kenapa? Karena masyarakat bertanya, kenapa harus kereta cepat? Kenapa nggak harus kereta yang standar aja gitu kan, supaya merata. Jangan anggaran yang segitu banyaknya. Makanya kenapa si Rosana itu bilang kita itu modernisasi itu ada upaya untuk menyamai standar yang dianggap modern baik rakyat maupun oleh penguasa. Jadi penguasa ataupun yang rakyat kita itu mau melihat standar kemajuan itu dari negara-negara barat. Padahal kalau kita lihat, kita tidak harus menyamai, tapi kita harus bisa menselaraskan ataupun bisa dibilang menyetarakan gitu kan. Jangan sampai hal yang urgent itu kita tidak ambil, tetapi hal yang sekiranya benar-benar diinginkan oleh penguasa yang benar-benar baik itu diterapkan gitu. Makanya banyak pertentangan ketika negara Indonesia, pemerintah Indonesia itu memang bersama dengan China itu membuat kereta cepat. Padahal banyak daerah-daerah yang belum menerima kereta ataupun ada jalur keretanya. Jadi itu dipertanyakan. Makanya kenapa kegagalan modernisasi bisa salah satu menyebabkan masyarakat itu bisa berdampak. Dampak ke masyarakat adalah masyarakat di dusun dan sebagainya. Itu kan salah satu bentuk bahwa kalau kita mau mencapai modernisasi, maka kita harus mengorbankan apa yang kita mau inginkan gitu. Hanya kenapa kereta cepat Jakarta Bandung itu mengorbankan masyarakat, yaitu menggusur. Nah itulah bagaimana kegagalan itu bisa terjadi, karena tidak ada hal yang benar-benar urgent atau hal yang dibutuhkan di dalam daerah tersebut. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita next. Nah ini adalah epidemi atau penyakit, ini kita cepat aja. Oke, jadi epidemi itu adalah penyakit yang menyebar dengan cepat ke wilayah atau negara tertentu yang mulai mempengaruhi populasi penduduk wilayah atau negara tersebut. Nah, epidemi itu bisa bersifat lokal atau bersifat daerah, negara ataupun dunia. Nah, biasanya epidemi yang muncul itu terjadi ketika ada di suatu wilayah. Nah, contohnya yaitu COVID-19. Kalau kita lihat COVID-19 kan awalnya itu memang dari kota Wuhan. Nah, kota Wuhan inilah yang yang menyebar sehingga sampai ke kota-kota lainnya dan menyebar ke negara-negara lain. Jadi benar-benar wabah ini bisa terjadi karena memang ada prosedur ataupun proses yang harus dilalui gitu kan untuk bisa dikatakan sebuah pandemi. Jadi epidemi dan pandemi itu beda. Epidemi itu hanya batas daerah dan negara tersebut,
Tetapi pandemi itu sudah dunia. Makanya kenapa COVID-19 itu awalnya tadi dinyatakan endemik jadi berubah jadi pandemi. Memang karena ada proses yang harus dilalui ketika munculnya wabah penyakit tersebut. Nah, wabah penyakit itu dari bencana non alam. Ya, kalau kita lihat dari komunikasi COVID-19 ada yang bilang memang ini adalah senjatanya dari China dan sebagainya, gitu kan. Tapi memang kita tidak tahu. Tetapi intinya adalah penyakit ini bisa jadi sebuah bencana yang meliputi daerah dunia tersebut. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nanti Bapak kasih. Oke. Kita akan mengerjakan LKS, tapi sebelum itu kita break dulu 15 menit. Break dulu, kalian stretching dan sebagainya. Sebelum kita mengerjakan LKS. 15 menit, nggak sabar. 10 menit. 15. 10 menit. 10 menit ya Pak? Ya udah 5 menit. Ya. Masih dah, Bentar. Ada. Yeah.
Halo, nama kamu siapa? Jordi. Oh, Jordi. Saya hai dulu dong. Oke, silakan. Kita akan masuk ke dalam agenda kerjakan rumah kerja. Jadi, Bapak udah nyiapin ada kelompok. Mau kelompok apa sendiri? Jadi ada 7. Bagi Pak pakai email.
tahu banget. Mau diperhatikan, eyes on me. Jadi setiap tugas yang Bapak kasih di sini, itu Bapak akan kasih secara kelompok. Kenapa? Karena ini khusus kelas ini ya, karena ini sejalan dengan strategi yang Bapak ambil. Strateginya itu pakai tahu group investigation, nggak tahu. Nah, jadi Bapak ambil ini untuk proyek akhir Bapak. Gitu. Jadi ini kelas ya jadi kelas tugas akhir gitu Pak. Jadi kelas spesial. Nah, jadi segala tugas yang ada itu pakai kita mengerjakannya. Oke. Jadi untuk kali ini dan seterusnya kita akan bagi atau Bapak tertulis. Kalian mau mengubah anggota kelompok yang lama atau angkat tangan yang lama. John, saya Halo.
Siap Pak, harus siap Pak, harus siap. Kalau kita buat bikin Pak. Karena apa juga? Karena lu lebih jauh juga. Dikasih pembahasan. Belum lagi ada pembahasan. Karena kan emang masih buka sekolah. Tahu ya? Kalau di terbangan itu tuh apa terbangan Papua? Tuh, ibu berbeda mana? Sudah Pak, di bawah itu tiba-tiba kayak Papua mana? Oh, ya kalau ada yang kurang kan? Ya, ya. Makanya kemarin itu lagi. Bayangin dia kurang sono. Papua sekarang jangan mikir apa. Bensin 100 Kamu kok belum jalur itu? Udah 5 tahun atau lu misalnya pulang kayak dulu atau bisa kalau naik Thanks guys. Bisa begitu.
Ih, apa aja lah yang paling Jangan kan Han. Ini kan sudah sebenarnya lagunya. Kamu di sini nggak? Aku Kevin, Pak. Kevin tuh siapa, Pak? Kalau di sekolah mereka mah sekolah bapak tuh paling sini. Ini untuk supaya meratakan. Pak, ini ada. Kalau keluar solid lah. Mengerjakan bersama-sama yaitu maksudnya tempat kerja. Jadi kalian jadi ada masing-masing itu ada beberapa topik, ada 7 topik. Nah, kelompok 1 itu akan bahas ini kilang minyak Super Conversion. Terus juga kelompok 2 suku Spanyol, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Jadi dari ini ya. Jadi kelompok 1 kamu kirimkan aja ini ya Kita biar ya.
dikirimkan ke grup kelas. Nah, jadi mekanismenya ada beberapa pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Jadi kelompok 1 itu bahas kilang minyak, ya kan? Kelompok 2 Spanyol, 3 terus juga 4 ledakan nuklir, 5 bendungan, 6 ambruknya jembatan, karena 7 kelompok 7 bencana gas di India. Jadi kalian di situ ada beberapa pertanyaan yang Bapak berikan. Nah, di sini ada sumbernya. Sumbernya nanti kalian baca, atau kalau misalnya kamu jawab dari pertanyaan tersebut, kalian bisa cari sumber yang lain dari berita tersebut. Ada pertanyaan sampai sini? Kerjanya di ini, di Excel. Oke, nanti kalian kerjakan ini dan kalian akan presentasikan. Tapi presentasinya bukan maju di depan. Nanti antara Jackson atau Ujaya dari dua. Oke. Nanti makanya pertemuan selanjutnya kita akan mengerjakan ini secara berkelompok. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, pertemuan selanjutnya kita akan kerjakan ini dan kita presentasikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, karena waktunya sudah habis. Boleh dijelaskan? Beri salam. Terima kasih Pak Rio dan Bu Kristi. God bless you and we love you always. Pak, Bapak, saya matiin ya.